Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah raya online. Sebelum itu, mari kita memperhatikan pengumuman sepekan. Ibadah raya minggu depan akan diadakan pukul 9 dan pukul 12 di gedung gereja dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan hadir, dapat menyaksikan ibadah raya online di channel YouTube GPI Pakis setiap Sabtu pukul 7 malam. Bagi anak-anak sekolah minggu, dapat diimbau untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online setiap minggu pukul 6 pagi di channel YouTube GPI Pakis. Kul minggu ini dapat diadakan secara langsung atau melalui media video call. Anda dapat menghubungi gembala kul masing-masing untuk mengetahui informasi selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube GPI Pakis dan follow Instagram GPI Pakis untuk mengetahui postingan terbaru yang dapat memberkati hidup Anda. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0876221122 atas nama GPI Pakis. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan bersukacita, dalam keadaan baik. Semua karena anugerah Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan berdoa. Saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami. Kami sudah melewati satu minggu ini dengan baik, dengan sehat. Itu semua karena pertolongan-Mu, anugerah-Mu memampukan setiap kami. Kami berterima kasih buat tubuh yang sehat, keluarga kami dalam keadaan baik. Semua kami percaya itu karena berkat-Mu Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan kami membawa pujian penyembahan kami buka hati kami. Kami percaya siang hari ini Tuhan, ibadah yang membebaskan, ibadah yang menguatkan, ibadah yang membaharui, ibadah yang juga mendatangkan keuntungan buat setiap kami. Dan kami percaya ketika kami mengangkat tangan, ketika kami menyembah, ketika kami membuka hati kami, jamahan Roh Kudus turun atas setiap kami, baik kami yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersemangat dan antusias masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita akan belajar sebuah lagu baru Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah gembala kita, penolong kita. Tidak takut bahaya, sebab Engkau
besertaku. Katakan gadamu, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nyata kebajikanmu dan kemurahanmu selalu menyertaiku. Oh, tempatku yang baik Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku padang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyertakan aku dan menyelamatkanku. Mari mengangkat tangan kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Nyata kebajikanmu dan kemurahanmu selalu menyertaiku. Ini iman percaya kami Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebab gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur setiap kami, itulah yang menghibur aku. Nyata kebajikanmu dan kemurahanmu selalu menyertaiku. Katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebab gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur kami, itulah yang menghibur aku. Nyata kebajikanmu dan kemurahanmu selalu menyertaiku. Saya mengundang kita membuka kedua tangan kita sambil nyanyikan lagu ini. Sekalipun ini iman percaya kami Tuhan, berjalan dalam lembah kekelaman, kami punya Tuhan yang beserta. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau
besertaku. Darah-Mu dan Engkau-Mu, itulah yang menghibur aku. Nyata kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu selalu menyertai-Mu. Oh, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak perlu takut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Sebab kami tahu Tuhan, mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi kami tahu kami punya Bapa, kami punya Gembala yang setia, menolong setiap kami. Biar ibadah siang hari ini Bapak Ibu Saudara memulihkan setiap kekuatan kita, memulihkan setiap rohani kita dengan air yang baru, air yang segar, menyegarkan rohani kita. Biarlah sebab Dia Bapa, Dia dekat dengan kita Bapak Ibu Saudara. Sekarang
Kami percaya semuanya karena pertolongan-Mu. Kami sehat sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita, sama-sama kita katakan. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang sampai hari ini melihat kasih setia Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Sebab Tuhan penolong kita, Tuhan perisai kita, Tuhan perlindungan kita. Yang setuju katakan amin. Mari berikan tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Haleluya. Semua mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku
Mari sama-sama kita siapkan hati kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang selalu setia. Kami punya Allah yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama kita katakan, Engkau Allah Immanuel. mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak disembah, yang layak dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang berkuasa atas seluruh bumi ini. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah mempelai-mempelai-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau tempatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semua anugerah-Mu Tuhan. Dan siang hari ini, celikkan mata kami untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa terus bersyukur, kami bisa terus menyembah Engkau, bahwa Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, buat siang hari ini Engkau urapi setiap kami.
Kami siap menyambut firman Tuhan. Urapi kami percaya Roh Kudus yang menuntun kami pada kebenaran-kebenaran-Mu. Sehingga kehidupan kami di dunia ini Tuhan, kami hidup dalam kemenangan, kami hidup dalam pergaulan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati setiap jemaat yang hadir. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami satu persatu, memberi kami roh hikmat, wahyu pengertian untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Shalom semuanya. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi untuk beribadah bersama-sama di hari Minggu ini. Baik saudara, tadi pagi saya sampaikan tentang fokus kepada Yesus Kristus, dan ibadah yang kedua ini juga kurang lebih saya akan sampaikan hal yang sama. Baik saudara, saya percaya bahwa saudara tempat ini yang sudah menjadi Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sudah banyak ya, karena saya lihat ada wajah-wajah yang cukup sepuh di tempat ini yang mungkin umur 40-50 tahun yang sudah lama mengikuti Yesus. Saya pribadi mengenal Tuhan tahun 2000 baik saudara. Sebelum kenal Yesus, saya hidup dalam kegelapan, suka pergi ke diskotik dan hidup bergaul pakai obat-obatan. Tapi sejak saya mengenal Yesus sekitar tahun 2000-2001, saya mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Dan saya bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan, hari ini saya boleh berdiri di tempat ini, mengajar firman Tuhan, bersaksi kepada baik saudara, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan tahun lalu baik saudara, saya mendengar sebuah berita yang cukup mengejutkan saya karena ada seorang hamba Tuhan yang saya sangat diberkati oleh bukunya. Judul bukunya adalah I Kiss It Dating Goodbye. Bukunya sangat bagus, khususnya bagi saya pada waktu itu masih bujang. Saya baca bukunya, belajar bagaimana menjadi anak muda yang baik dalam hal berpacaran, dalam hal dating, dalam hal membangun hubungan dengan lawan jenis. Dan hamba Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia pernah menjadi salah satu gembala senior di salah satu gereja terbesar di Amerika. Dan buku yang dia karang ada beberapa buku. Salah satu bukunya itu sangat terkenal, bukan hanya di Amerika tapi di seluruh dunia, laku terjual hampir lebih dari 1 juta buku ya saudara. Tapi yang mengejutkan, tahun lalu saya mendengar berita bahwa dia sendiri melakukan sebuah pengakuan bahwa dia sudah menceraikan istrinya. Dan padahal dia dulu ngajar bagaimana membangun hubungan dengan lawan jenis. Dia pacaran dengan baik, dia pacaran dalam kekudusan, menikah dengan baik, tapi juga akhirnya dia bercerai. Dan dia juga menyetujui hubungan lawan sesama jenis LGBT. Dan yang mengejut lagi, dia mengakui bahwa dia sudah kehilangan imannya kepada Yesus Kristus. Dan itu membuat dunia kekristenan heboh karena ini hamba Tuhan yang terkenal. Dan ini membuat kita mengingatkan kita bahwa kekristenan bukan berbicara bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Kekristenan bukan berbicara bagaimana kita memulainya, bukan hanya berbicara bagaimana kita memulainya. Saya percaya juga memulai dengan baik itu juga bagus. Tapi bagaimana kita mengakhiri pertandingan kita. Makanya Paulus mengingatkan, jangan mengakhiri dengan daging, memulai roh, jangan mengakhiri dengan daging. Karena kekristenan bukanlah pelarian jarak pendek, Bapak Saudara. Kekristenan diumpamakan seperti seorang pelari yang jarak jauh, jarak tempuh yang jauh, membutuhkan stamina yang kuat. Kita tidak sedang berlomba dalam 100 meter jarak pendek, tapi kekristenan itu berbicara tentang lomba lari jarak jauh. Oleh karena itu kita perlu melatih stamina rohani kita. Belum lagi, saya juga mendengar tahun lalu ada seorang hamba Tuhan dari Swedia yang terkenal, salah satu pelopor kegerakan karismatik, dia diurapi begitu luar biasa. Dia juga mengaku dia mempindah iman kepercayaannya dari kekristenan karismatik pindah kepada kepercayaan yang lain. Itu membuat kita kaget. Dan saya mendengarkan kesaksiannya, dia banyak mengupas tentang istilahnya gini, menjelek-jelekan aliran karismatik padahal dia dulunya dibesarkan dari aliran seperti itu. Belum lagi kita dengarkan banyak hamba-hamba Tuhan berjatuhan
di akhir-akhir ini. Oleh karena itu kita perlu bagaimana kita memperhatikan bagaimana kita mengikuti Yesus. Sebuah artikel berkata seorang profesor bernama Robert Clinton dari Fuller Teologi, Sekolah Fuller Teologi Seminari, selama 15 tahun dia menyelidiki 1000 pemimpin di dalam Alkitab. Dan dari 1000 itu hanya 30% yang menyelesaikannya dengan baik. Hanya 30%. Dan dia mengatakan bahwa ada 6 area kegagalan para pemimpin. Ada 6 area kegagalan banyak anak Tuhan, khususnya para pemimpin. 6 itu adalah 1, menyalahgunakan keuangan. Oleh karena itu dalam hal keuangan, gereja para pemimpin harus benar-benar jujur, harus beres. Yang kedua dia berkata menyalahgunakan kekuasaan. Ada pendeta-pendeta yang menggunakan kekuasaan untuk mengebius, untuk memanipulasi orang. Karena dia merasa dia punya kuasa. Yang ketiga kesombongan. Yang keempat dalam hal seksualitas. Yang kelima konflik dalam rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga banyak menghancurkan para pemimpin. Oleh karena itu kita perlu mendoakan keluarga-keluarga. Karena saya percaya keluarga yang kuat itu akan membentuk gereja yang kuat. Gereja yang kuat itu dimulai dari rumah tangga, dari keluarga kita. Kalau keluarga kita kuat, saya percaya gereja itu akan kuat. Oleh karena itu keluarga harus diperhatikan. Suami istri harus diperhatikan, kita perlu memperlengkapi. Bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri, kita perlu belajar. Karena kita ini manusia yang terus belajar. Bagaimana mendidik anak. Konflik dalam rumah tangga banyak menghancurkan para pemimpin Kristen. Yang keenam adalah merasa puas diri. Merasa puas diri. Dia tidak mau mengembangkan diri lagi. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan Timotius di 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Di 2 Yohanes. 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ini perkataan Yohanes, murid Yesus. 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi upah kepada kita. Tuhan yang suka memberi upah, memberikan berkatnya kepada kita. Oleh karena itu seorang Rasul Yohanes, Rasul yang dikasihi oleh Yesus, Rasul yang pernah bersandar di pundak Yesus mengingatkan kita. Dia Rasul yang sudah senior, mungkin para Rasul pada masa dia menulis itu banyak Rasul yang sudah mati dibunuh. Dia melihat bahwa perjalanan kehidupan kekristenan bukan hal yang mudah. Oleh karena itu dia mengingatkan kita sebagai generasi selanjutnya, waspadalah. Supaya kamu tidak kehilangan apa yang telah kamu kerjakan selama ini. Terjemahan lain dikatakan, lihatlah dirimu. Agar kamu tidak kehilangan apapun yang telah kamu kerjakan. Tetapi agar kamu menerima upah yang utuh. Berarti kalau ada upah yang utuh, ada upah yang tidak utuh. Nah Tuhan mau supaya kita menerima upah kita. Tidak kehilangan upah kita. Ini seperti seorang gambaran petani yang dia ingin membuka lahan. Saya dulu ikut papa saya di Sumatera, kalau kita mau buka lahan sawit di Sumatera, itu hutan, saudara. Tebang hutan. Tebang hutan, setelah itu akar dicabut, akar tanah, batu-batu dibuang, wah itu kerja keras itu. Kerja keras. Batu-batu tanah digemburkan, dikasih pupuk, terus ditanami bibit. Wah, waktu tanami bibit senang. Dipupui, kita lihat pertumbuhan sedikit demi sedikit. Waktu ada lalang, mulai ada tanaman liar kita cabut, kita bersihkan. Tapi kalau kita melihat tanaman itu dan kita kecewa, setelah sekian lama kita kerja keras dan kita kecewa, akhirnya kita bakar tanaman kita tidak akan menuai upah kita. Sama kebanyakan orang Kristen. Bertahun-tahun ikut Kristen, setia melayani Tuhan. Saya melihat banyak orang setia melayani Tuhan, mengikuti Tuhan bertahun-tahun.
Dan pada satu titik dia kecewa dengan manusia. Dan dia meninggalkan pelayanan. Dia marah dengan teman pelayanannya. Dia marah dengan gereja. Dan akhirnya dia marah dengan Tuhan. Dan dia meninggalkan semuanya. Dia tidak mendapatkan upah apapun. Upah bukan hanya berbicara waktu kita mati masuk surga. Hari ini juga di bumi ini Tuhan mau memberi upah kepada kita. Upah dari kesetiaan kita. Oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan waktu kita mengiring Yesus? Saudara, kita harus berfokus pada Yesus Kristus, bukan kepada manusia. Kita harus berfokus pada Yesus. Kita harus mengenal pribadi Roh Kudus ini yang akan membawa kita mengenal Yesus Kristus makin dalam dan makin dalam dari hari ke hari. Oleh karena itu kita perlu meminta Roh Kudus untuk mengajari kita firman Tuhan supaya kita makin hari makin mengenal Yesus, makin berfokus pada Yesus, mata kita tertuju kepada Tuhan. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kedua. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua. Dikatakan gini, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kalau saya tanya di tempat ini, siapa yang ingin mengalami kasih karunia? Semua pasti mau. Siapa yang ingin mengalami damai sejahtera? Pasti semua mau. Pertanyaannya, kalau kita ingin mendapatkan kasih karunia damai sejahtera, kita harus mengenal siapa itu Yesus Kristus Tuhan kita. Banyak orang bertahun-tahun ikut Yesus tapi tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka hanya dicekoki oleh doktrin-doktrin teologi yang begitu penuh sehingga kepalanya besar, perutnya kecil, kakinya kecil seperti orang cacat. Karena mereka tidak pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya tidak menentang pengajaran teologi, saya sekolah teologi, sampai hari ini saya baca banyak buku teologi. Tapi bukan hanya tentang bagaimana kita mengetahui, tapi bagaimana kita mau menghidupi itu, mengenal secara pribadi Tuhan itu. Kalau kita hanya tahu dia seperti kita tahu Jokowi, tapi kalau kita ingin mengenal, kita perlu bergaul dengan Tuhan. Seperti Tuhan berkata kepada Musa, kepada bangsa Israel aku menyatakan mujizatku, aku menyatakan pekerjaan-pekerjaanku. Tetapi kepada Musa hambaku, aku menyatakan jalan-jalanku. Wah, ini bagus loh saudara. Firman Tuhan berkata kepada bangsa Israel, aku menyatakan perbuatanku, mujizatku. Mereka melihat mujizat Tuhan, mereka melihat kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi kepada Musa aku menyatakan jalan-jalanku. Saudara, Tuhan mau supaya kita ini punya pergaulan pribadi dengan Dia. Berjalan dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Oleh karena itu kalau kita berfokus pada Yesus, saya percaya kasih karunia dan damai sejahtera itu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kebaikan atau kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima. Kita nggak layak menerima kebaikan Tuhan sebenarnya. Kita nggak layak menerima kemurahan Tuhan. Tapi kita ini dilayakkan. Seperti kalau kita menemukan seorang pengemis, kita datang kasih dia sebuah hadiah yang begitu hebat. Dia merasa nggak layak, apa yang aku lakukan? Ya karena kebaikanku saja kamu menerimanya. Bukan karena dia sudah berjasa, bukan karena dia hebat, bukan karena dia luar biasa. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan memberikan kemurahannya. Itu loh Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Kita menerima keselamatan hari ini pun saya sadar sesadar-sadarnya bukan karena kebaikanku. Tapi oleh karena kebaikan Tuhan yang menawarkan kasih-Nya, anugerah-Nya, keselamatannya. Dan saya tinggal percaya dengan iman. Saya menerimanya dengan iman. Saudara hanya tinggal percaya. Menerimanya. Berfokus pada Yesus Kristus. Itu loh kemurahan, kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera itu apa sih? Tadi katakan kan
Kasih karunia dan damai sejahtera. Damai sejahtera Amplified Bible menjelaskan bahwa damai sejahtera adalah kesejahteraan yang sempurna. Tuhan mau kita menikmati kesejahteraan yang sempurna. Semua kebaikan yang diperlukan, semua keberhasilan, dan kebebasan dari ketakutan dan nafsu yang mengganggu dan konflik moral. Bagus sekali Amplified Bible menjelaskan tentang damai sejahtera. Kesejahteraan yang sempurna. Semua kebaikan yang diperlukan. Semua keberhasilan dan kebebasan dari ketakutan dan nafsu yang mengganggu dan konflik moral. Saudara, kenapa Alkitab itu banyak terjemahannya? Kan banyak, bahasa Inggris itu banyak terjemahannya. Karena Bapak Saudara perlu mengerti bahwa bahasa Yunani itu untuk menerjemahkan satu kata bahasa Yunani itu susah untuk menerjemahkannya di bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Karena bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu sangat dalam, sehingga untuk menjelaskan satu kalimat itu perlu sebuah penjelasan yang cukup panjang. Shalom, damai sejahtera, itu perlu sebuah, di bahasa Yunaninya di sini airin. Itu sebuah perlu untuk menjelaskan itu bukan hanya sekedar sesuatu yang gampang, tapi kata-kata itu memiliki makna yang begitu dalam. Contoh lagi, kalau kita cinta, kita hanya punya kata cinta, sedangkan bahasa Yunani ada agape, eros, philia, dan lain sebagainya. Oleh karena itu bahasa Alkitab banyak terjemahannya karena bahasa Yunani dan bahasa Ibrani untuk menerjemahkan, untuk mengartikan satu kata, itu butuh penjelasan yang cukup panjang. Ya, ini luar biasa Bapak Saudara, kesejahteraan sempurna. Semua kebaikan yang diperlukan, semua keberhasilan, kebebasan dari ketakutan. Banyak orang punya takut. Banyak orang bergumul dengan nafsu yang mengganggu, nafsu yang tidak terkontrol, konflik moral, pergumulan tentang nafsu-nafsu yang ada dalam diri mereka, tabiat-tabiat dosa yang ada dalam diri mereka, itu mengganggu mereka. Tapi ada kabar baik, waktu mantap kita memandang kepada Kristus, hati kita tertuju kepada Kristus, darah Yesus oleh anugerahnya kita ini dikuatkan, kita ini diteguhkan, kita ini berjalan dalam kebenarannya. Iblis hanya mengalihkan fokus kita. Iblis hanya mencuri kemampuan kita. Iblis hanya mendakwa kita. Iblis tidak punya kuasa apapun, paling pol yang nakut-nakuti ya Pak Santo ya. Dideni, ditakut-takuti. Tapi sebenarnya dia nggak punya kuasa apapun karena pekerjaan Yesus di atas kayu salib itu menyelesaikan, menghancurkan kepala itu. Tapi seringkali manusia yang memberikan dia kekuatan. Cara iblis menghancurkan manusia adalah dengan kekuatan manusia. Iblis bukan pencipta, tapi Tuhanlah pencipta. Dan manusia diciptakan rupa dan gambar Allah, punya kemampuan untuk mencipta. Lagu-lagu yang diciptakan oleh dunia untuk menghujat Tuhan. Untuk menghujat Tuhan dan memuja setan. Itu bukan ciptaan setan, itu kreativitas manusia yang dipakai iblis untuk menghujat Tuhan. Yang punya kekuatan yang luar biasa itu sebenarnya manusia itu loh. Karena manusia itu diciptakan rupa dan gambar Allah. Nah, iblis memanipulasi manusia, mendustai manusia, menggunakan kekuatan itu untuk menghancurkan manusia sendiri. Maka salah satu buku Watchmeni berkata, perbedaan antara orang Kristen dan orang dunia dalam hal kerasukan setan adalah kalau orang dunia dirasuki setan, dia dirasuki secara total, dia tidak sadarkan diri. Orang Kristen dirasuki setan, pikirannya, jiwanya yang dirasuki, dibelenggu. Mereka tidak bisa mengendalikan pikirannya. Mereka tidak bisa berfokus pada Yesus. Mereka tidak bisa berfokus pada kebenaran firman Tuhan. Coba aja kalau Bapak Saudara renungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu gak mudah loh. Sebenarnya sederhana, kalau kita ingin mengetahui jiwa kita itu sedamai apa, setenang apa. Coba Bapak Saudara pulang dari tempat ini, Anda duduk diam. Anda ambil waktu untuk saat teduh. Duduk diam saja, nggak usah nyembah, nggak usah apa. Cuma pikirkan Yesus. Coba pikirkan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Mikirkan firman Tuhan. Nanti pikirannya kita melayu kemana-mana. Liar kemana-mana, nggak bisa konsentrasi. Jangankan waktu di gereja seperti ini pun loh.
badannya di sini, kepalanya ngene-ngene, tapi pikirannya kemana-mana. Nggak ada. Badannya di sini tapi jiwanya nggak di sini. Di pacarnya lah, di pekerjaannya lah, di musuhnya, di kepahitannya. Dia pikirkan itu. Sehingga waktu pulang gereja tanya, tadi khotbah apa? Gak ngerti aku, gak melebu. Atau baca Alkitab di rumah baca satu pasal, tapi gak masuk-masuk. Ditanyai baca apa tadi? Lupa. Itu salah satu tanda bagaimana jiwa kita ini sebenarnya di luar kendali kita. Padahal seharusnya jiwa, pikiran, perasaan kita ini adalah di dalam kendali kita. Pikiran ini bawa kemana? Banyak anak-anak muda tidak bisa berpikiran, pikirannya kotor, terus najis, terus. Seringkali anak muda datang pada saya tanya, bagaimana supaya pikiranku ini gak kotor? Sederhana, baca firman, renungkanlah firman itu siang dan malam. Maka Tuhan akan buat perjalananmu berhasil dan beruntung. Katakan, firman itu pedang yang sangat tajam, seperti pedang bermata dua, menusuk amat dalam memisahkan jiwa dan roh. Firman ini perlu kita renungkan setiap hari. Saya pun sama Bapak Saudara, kadang lagi gundah, lagi pekerjaan, lagi ada masalah dan lain sebagainya, masalah ekonomi. Untuk baca Alkitab itu susah untuk masuk. Tapi kita harus duduk diam, satu persatu baca. Bapak Saudara baca Alkitab jangan untuk kejar pokoknya hari ini 5 pasal, baca 5 pasal. Tapi baca satu pasalnya kalau saudara bisa masukkan dalam pikiran saudara. Saudara masukkan menjadi makanan rohani, itu sudah cukup. Pokoknya bisa masuk loh, kalau 5 pasal nggak masuk ya buat apa? Satu pasal Anda renungkan baik-baik, Anda perhatikan baik-baik, Anda seperti makan. Anda sedang meditasi rohani, menenangkan jiwa Anda, menenangkan pikiran Anda. Makanya kita berkata bahwa manusia ini roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini penurut, daging ini lemah. Jiwa itu tergantung, mana ikut mana. Oleh karena itu roh kita ini sebenarnya sudah bisa nurut sama Tuhan itu karena roh manusia itu sudah manunggal dengan roh Allah di dalam diri kita. Tapi seringkali jiwa kita ini kan yang bermasalah. Berapa banyak kalau kita dengar Tuhan suruh kita di dalam hati kita merasa Tuhan suruh saya melakukan ini. Tuhan suruh saya melakukan ini. Tapi jiwa kita akan berkata, bener dah. Jangan-jangan perasaanmu dewe. Atau Tuhan suruh kita menabur untuk ini. Wah, kalau masalah duit us bingung kabeh. Menabur untuk ini. Bener lah ini suara Tuhan. Perasaanku. Duitku loh di tabungan tinggal segini. Belum uang sekolah anakku, belum ini, belum itu, belum ini dan lain sebagainya. Seringkali kita berkompromi. Saya belajar Bapak Saudara bahwa biasanya suara pertama yang muncul di hati kita tanpa kita pikirkan, tanpa kita pikirkan sebelum yang muncul itu biasanya suara Tuhan. Yang kedua, yang ketiga biasanya suara jiwa kita yang berkata, coba doakan baik-baik dulu. Coba renungkan dulu. Pikir nose, lihatan duitmu garek piro. Ojo emosi. Nah itu biasanya gitu kan. Keluar pertama, biasanya suara Tuhan. Kedua, ketiga, suara pikiran kita. Lah kita terus kompromi 4-5 suara setan pasti. Nah mana yang kita mau turuti? Biasanya muncul pertama itu kita harus belajar, perhatikan baik-baik. Berjalan dengan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Singa itu adalah hewan liar yang luar biasa. Singa itu adalah hewan buas yang punya kekuatan yang luar biasa. Cara manusia menjinakkan singa itu dengan apa sih saudara? Dingklik. You know dingklik saudara? Dingklik itu, saudara kalau pergi ke tempat sirkus gitu ya. Saudara lihat, biasanya bawa cambuk sama bawa dingklik, kursi kayu. Kenapa harus pakai kursi kayu yang ada kaki 4 seperti ini, dingklik ini? Karena waktu singa lihat itu fokusnya itu hilang. Dia menjadi lemah kekuatan, dia jadi bingung. Dia jadi gak punya kekuatan, dia bingung. Dan sampai iblis datang kepada hidup kita dengan dingklik, Anda sudah bingung. Membuat Anda kehilangan fokus. Kita ini orang-orang yang diberkati Tuhan, kita ini orang-orang yang diurapi Tuhan, kita ini singa-singa dari Yehuda.
Tapi seringkali iblis hanya datang dengan dingklik menghilangkan fokus kita, membuat kita bingung. Kita menjadi kalah, kita tidak bisa bergerak dalam kemenangan. Oleh karena itu fokus kepada Yesus, fokus dengan apa yang dikerjakan. Percayailah bahwa kita ini di posisi yang menang bersama dengan Yesus. Peperangan rohani bukan untuk memperoleh kemenangan. Peperangan rohani itu kita di posisi yang menang karena kita punya iman percaya bersama Yesus di atas kayu salib. Yesus mengerjakan dengan sempurna. Jadi waktu kita menghadapi iblis, kita di posisi yang menang. Sebenarnya waktu kita menengking iblis, kita mengusir iblis, karena kita ingin memperluas kerajaan Allah. Terang itu hadir, kegelapan menyingkir. Nah kita harus punya mental pemenang. Dulu kan Alkitab berkata kita lebih dari pemenang. Jangan sampai jiwa kita ini diombang-ambingkan, dibuat bingung oleh iblis. Dibuat tidak fokus. Banyak orang Kristen bingung, gak bisa fokus. Saya pernah mengkonselingi satu ibu, seorang pendoa. Dia selalu merasa diserang oleh iblis. Nanti kalau rumahnya ada tikus lewat, gendang. Dia berkata ini setan. Setiap hari dia WA saya, saudara. Pak, tolong doakan saya, pinggang saya sakit, saya diserang setan. Nanti kaki saya sakit Pak, tolong diserang setan. Oh no, ada aja nanti kalau rumahnya ada gelondang sedikit, ada setan katanya. Makanya pendoa tambah firman, menakutkan. Menakutkan bagi kita maksudnya. Setan gak takut. Karena itu kita isi firman, tak bilangin, udah tak ajari, Bu, kita ini udah berkemenangan dalam Yesus. Tak jelasin tapi juga susah Bu, ngeyel terus, ngeyel. Percaya bahwa ini pekerjaan setan, seringkali pikiran kita ini yang diganggu. Sehingga lama-lama kayak orang stres, saudara. Kemana-mana takut, kemana-mana matanya kayak orang kosong gitu, dia seperti orang bingung. Kekristenan, bukan kehidupan seperti itu. Tuhan Yesus memberi kita kemenangan yang sempurna. Dia ingin kita hidup dalam damai sejahtera. Dia ingin kita hidup dalam kemenangan, kemerdekaan, bukan dalam ketakutan. Percayailah itu, saudara. Tugas kita cuma percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apa yang kita percayai? Jangan sampai kita dibohongi, dimanipulasi. Iblis itu senjatanya cuma gini. Dusta, intimidasi, tipu muslihat, penipuan. Ditipu kita. Ditipu terus. Nilai apa? Pikiran kita. Makanya di bulan lalu saya ngomong, setan yang perlu kita takutilah setan yang seringkali datang dalam pikiran kita. Mengintimidasi kita. Anda boleh peperangan rohani, boleh jalan ke sana, bawa bendera, bawa apa, oke lah. Tapi kalau yang di sini enggak Anda selesaikan, apapun Anda tidak akan pernah mengalami kemenangan. Oleh karena itu firman itu yang memerdekakan kita. Saya mau bersaksi satu hal. Saya punya anak Jillian umur 7 tahun sekarang. Tahun lalu waktu dia baru umur 6 tahun, hampir dalam 1 minggu dia itu nangis terus, saudara. Dia nangis terus. Terus mamanya tanya, kamu itu kenapa nih? Kok nangis terus? Dia mikir, Ma, setelah kita mati itu kita kemana? Nanti kalau aku mati masuk kuburan, dikubur di tanah, ditutup itu kan bagi dia takut gitu loh. Nanti kalau mama papa mati aku sama siapa? Surga itu seperti apa? Apakah surga itu ada? Anak umur 6 tahun loh Bapak Saudara. Anda mungkin gak pernah nanya. Loh anak saya umur 5 tahun yang John itu nanya kok, Yesus itu aku gak pernah lihat Pak, Yesus itu seperti apa? Pian dan jelasinnya. Yesus itu ada gak sih? Mamanya bilang Yesus itu roh, bagi saya Yesus itu bukan roh, dia punya tubuh kemuliaan, oleh roh kan gak punya bentuk. Roh Kudus itu roh. Tapi Yesus kan tubuh kemuliaan, saya ngomong sama mamanya bukan, itu Yesus itu punya tubuh kemuliaan. Ya bukan roh, roh itu Bapa roh, Roh Kudus roh. Nah Yesus waktu mati bangkit kan dia pakai tubuh kemuliaan. Dia kadang bisa menampakkan diri. Cuma saya jelaskan sama si John, kamu pernah lihat angin enggak? Enggak pernah, Pak.
Terus saya tiup mukanya. Itu apa? Angin gitu. Kelihatan nggak? Enggak, tapi kamu rasa. Iya, aku rasa. Seperti itu Tuhan. Itu hikmat dari Tuhan sih, tiba-tiba muncul aja. Ditodong pertanyaan seperti itu. Tapi dia besoknya nggak berapa lama nanya, aku kok nggak merasa Tuhan ya? Nah itu bingung lagi kamu. Aku nggak merasa Tuhan, Mbak. Tapi anak kecil tuh pertanyaannya dia. Nah itu perlu diajari iman. Bagaimana kita iman percaya firman Tuhan tertulis dan lain sebagainya. Nah Jillian, kita kembali ke Jillian. Jillian tuh selalu merasa itu, nangis setiap hari saudara. Dia nangis terus. Mamanya jelasin dia merasa nggak puas. Terus karena saya merasa saya pendeta, sering ngusir setan. Saya datang ke Jillian, saya tumpangi tangan kepalanya. Dalam nama Yesus, roh maut, roh yang mengganggu pikirannya, pergi dalam nama Yesus. Saya tengking-tengking. Wah saya merasa ya sudah. Besoknya nangis lagi. Pak, kok ya apa? Dia merasa nggak lega gitu loh. Tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya, firman Tuhan, satu firman Tuhan dimunculkan. Kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Oh saya mengerti maksud Tuhan. Saya panggil Jillian, saya jelaskan dari mulai Yesus sampai dia bangkit, dia ada di surga, manusia jatuh dalam dosa sampai kita ke surga seperti apa. Saya jelasin, saya yakinkan dia bahwa waktu kita mati, kita tutup mata, kita buka mata, kita bersama dengan Yesus. Ada jaminan keselamatan. Yesus berkata dia menyediakan tempat bagi kita. Saya jelaskan firman Tuhan, padahal anak umur 7 tahun loh saudara, 6 tahun pada waktu itu. Waktu saya jelaskan, saya tiba-tiba merasakan damai sejahtera Tuhan. Saya merasakan damai sejahtera turun juga di Jillian. Sejak saat itu sampai hari ini dia gak pernah nanya lagi itu. Bahkan dia bisa jelasin ke adik-adiknya, ke teman-temannya. Saudara, setan bukan hanya ditengking, tapi bagaimana Anda memerangi dalam pikiran Anda. Damai sejahtera itu perlu Anda dapat melalui pengenalan akan Yesus. Pengenalan akan kebenaran. Makanya penting orang Kristen baca Alkitab, bukan sekedar nengking setan. Tapi kalau kita mengenal Yesus, ada kebenaran, ada kemerdekaan di sana. Tengking setan itu bagus. Setan ditengking. Saya selalu kalau konselingi orang yang selalu terganggu pikirannya, saya jelaskan pada dia, setan itu gampang diusir. Yang susah adalah bagaimana dalam pikiran kita ini berubah. Dia mengalihkan, iblis itu mengalihkan pikiran kita. Membuat kita tidak fokus. Makanya dalam berjalan dengan Tuhan, waspadai, lihat diri kita. Apakah kita berfokus terus kepada Yesus atau kepada yang lain? Berfokus pada Yesus atau kepada manusia? Tidak mengherankan hari-hari ini banyak orang kecewa dengan gereja. Banyak orang kecewa dengan orang Kristen. Banyak orang tidak mau ke gereja. Karena mata mereka hanya berfokus kepada manusia. Kalau kita menjalani kehidupan Kristen hanya berfokus kepada manusia, saudara pasti kecewa lah. Enggak ada manusia yang baik. Enggak ada pendeta yang sempurna. Yang disempurnakan itu, ya. Tapi kita akan berjalan terus. Makanya baik saudara perlu mengerti bahwa Alkitab itu bukan hanya menjelaskan kita sebagai anak. Ya status kita anak Tuhan, tapi bukan hanya itu. Alkitab juga menjelaskan kita ini hamba Tuhan. Tapi bukan hanya hamba Tuhan. Anda perlu ingat satu status kita yang paling penting itu. Yaitu kita ini mempelai Kristus. Kita ini akan dipertunangkan suatu hari nanti dengan Yesus Kristus. Di perjamuan anak domba. Oleh karena itulah namanya mempelai, kita ini sedang didandani. Ben ayu secara karakter. Nah waktu dulu kita mau menikah, waktu saya mau menikah dengan istri saya dibanguni jam 2, jam 3. Pergi ke salon didandani. Ben ketok ayu. Kan gak mungkin mau nikah tiba-tiba bangun tidur langsung dikawinkan. Sama dengan kita, kalau hari ini kita masih ada di bumi ini. Kita dibentuk, kita diproses karena kita ini mempelai Kristus. Makanya waktu kalau kita sedang dibentuk ojo umek ae. Kok lipstiknya nyoreng sana nyoreng sini dadi elek. Waktu Anda didandani bersyukurlah wis meneng wae. Lek kakean umek kayak mak lampir nanti. Tapi kalau kita berserah pada Tuhan, kita percaya
bahwa kita ini sedang didandani Tuhan. Makanya mata kita nggak boleh gelap. Mata kita ini harus terang. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan campur tangan untuk membentuk hidup kita. Nah masalahnya seringkali waktu Tuhan bentuk kita, benturkan kita dengan teman kita, dengan persoalan dan lain sebagainya, kita mengeluh, kita marah. Kita kecewa dengan orang, kita kecewa dengan pendeta. Saya melihat sosial media hari ini, semua banyak menjelekkan pendeta, menjelekkan ini. Pendeta pakai sabuk ya dirasani, pakai baju dirasani. Kok pendeta nggak kayak kelambi ya dirasani. Pendeta gemuk katanya kurang puasa, kurus katanya nggak diberkati. Komentar tok sosial media itu saudara. Kalau kan saudara lihat orang-orang seperti itu, orang-orang sebenarnya kecewa. Mereka melihat manusia bukan melihat Tuhan. Kalau saya mau ditanya mau kecewa dengan gereja, dengan hamba Tuhan, wah sudah banyak saudara. Tapi kan kita nggak harus menyimpan kebencian itu terus dalam hati kita. Karena kita ini mempelai Kristus. Suatu hari di surga suami kita, istri kita itu bukan lagi istri suami kita. Dan di surga tidak ada kawin dan mengawinkan. Kita ini mempelai Kristus. Gak ada urusan sama suami, gak ada urusan sama istri. Kita hubungan dengan Tuhan. Makanya harus kita selesaikan adalah bagaimana Tuhan sedang membentuk kita. Makanya waktu apapun yang terjadi, kita dapat suami atau istri seperti apapun. Kalau sudah kawin, jangan lagi ngomong ini gek bukan dari Tuhan nih. Wis kadung kawin gek bukan dari Tuhan, itu namanya kurang ajar. Terus kawin ya wis terimanan dengan iman. Nah itu yang akan membentuk kita. Saya bersyukur saudara, saya katakan sama istri saya, pernikahan adalah alat yang paling ampuh yang Tuhan pakai untuk membentuk saya. Yang sudah menikah, yang setuju kata amin? Iya loh, itu pernikahan itu alat yang paling ampuh. Yang muda-muda jadi takut nikah ini, mosok sih gue. Tapi menikah itu enaknya mek 10%. 90% tuh enak. Jadi menikahlah. Karena berkatnya double pasti. Tapi itu membentuk kita. Saya dengerin suatu hari seorang hamba Tuhan ngomong bagus. Jangan hanya kita ini mempertahankan pernikahan. Kita harus menjadikan pernikahan kita, menjadi kita bisa menikmati pernikahan kita. Banyak orang hanya mempertahankan pernikahan, tapi tidak menikmati pernikahan. Saya kok ngajari orang tua ya, maaf. Cuma ini saya sharing aja. Kita harus bisa sampai posisi di mana kita bisa menikmati pernikahan kita ini. Punya anak-anak, punya suami, punya istri, kita nikmati. Suatu hari ada satu anak muda, ini guyonan aja saya dengan teman saya. Datang, ngomong, istriku itu loh ngene, tambah suyu, tambah istilahnya, tambah elek, ngene, kurang ajar. Terus saya iseng sama dia, lek bojomu tambah suwi, tambah elek, kuwi salahmu. Lho kok iso salah? Lah mbiyen biyen ayu lah pas ikut bapaknya si ayu kawin ambek kowe dadi elek ya salahmu ngono lho. Ya itu guyonan sih. Lah jadi elek kan gara-gara kamu dulu ikut bapaknya ayu kok. Wah dandan ayu makanya kamu jatuh cinta sama dia. Dia langsung menengcep konco kemarin itu. Jadi apapun yang terjadi saudara, kita harus melihat Tuhan itu membentuk kita. Tuhan itu sedang mendandani kita. Hidup ini proses, hidup ini sebuah perjalanan. Makanya di awal saya katakan jangan sampai kita kehilangan fokus. Jangan sampai kita berfokus pada hamba-hamba Tuhan yang hebat, kelihatannya luar biasa. Mata kita tidak boleh tertuju pada hamba Tuhan. Saya punya anak-anak muda seangkatan saya. Dulu dia ikut seorang hamba Tuhan yang terkenal. Jatuh hamba Tuhan tuh kecewa. Tinggalkan pelayanan. Lah gue ini ikut Tuhan apa ikut hamba Tuhan? Makanya kita nggak boleh mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita boleh belajar dengan hamba-hamba Tuhan. Tapi kita nggak boleh mengkultuskan mereka. Kita nggak boleh menyembah mereka. Mereka manusia. Saya dulu belajar banyak pada salah satu hamba Tuhan. Waktu mulai saya melihat ajarannya kok rada nyeleneh ya. Saya berhenti saudara. Saya belajar bahwa fokus saya ini harus pada Tuhan. Harus pada apa yang firman Tuhan katakan. Bukan kepada manusia. Karena kita akan kecewa. Berjalanlah dengan apa yang Tuhan mau. Melangkah
demi langkah, jalan. Dan saya percaya kasih karunia itu akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun di dalam Alkitab hamba Tuhan yang tidak diproses oleh Tuhan. Semua diproses. Mau Yusuf 17 tahun, Daud 17 tahun. Daud diurapi Tuhan, setelah itu sekian lama dia tunggu. Dia diurapi Saul itu umur 17, berarti 13 tahun. Dia umur 30 menjadi raja Yehuda. Dia tunggu sekian lama. Tapi dia dibentuk. Yusuf, lihat dimulai dari dibuang di sumur, jadi budak, dituduh mau memperkosa, dipenjara lagi. Tapi Tuhan sedang membentuk dia. Makanya kalau kita sedang diproses Tuhan, jangan kita marah, jangan kita bersungut-sungut. Kehidupan itu bukan seperti roda berputar atas bawah. Nah filosofi kita harus berubah ya. Kehidupan itu bukan seperti roda berputar atas bawah. Rasanya gelundung, gak enak. Kehidupan itu seperti perjalanan kita. Kehidupan itu seperti perjalanan kita sedang naik ke gunung. Saudara ke Gunung Bromo, saudara kan jalannya enggak naik terus. Betul kan? Yang pernah ke Bromo, itu ada tikung kanan, tikung kiri, ada turun ke bawah, ada naik ke atas, turun lagi, belok kanan lagi, ada jurang yang curam, tapi naik lagi. Tapi ujungnya kemana? Naik. Ujungnya itu naik. Kalau hari ini sepertinya kita ikut Yesus tenanan, tapi kok turun terus ya? Ujungnya naik. Nah masalahnya seringkali waktu kita ikut Tuhan tenanan, kita lihat orang yang hidupnya gak tenanan dengan Tuhan, loh kok enak ya Uripe ya. Waktu kita turun kan orang berseberangan dengan kita sedang naik. Kok enak ya, balik aja melu deh. Ujungnya adalah turun. Fokus pada Yesus. Karena goal kita, sekalipun hari ini kita di bawah, goal kita itu pada Yesus. Tabur kebenaran, tabur Yesus, Anda akan menuai kehidupan. Lakukan dengan setia, sepertinya Anda rugi. Tuhan, waktu saya mulai bisnis, Tuhan ajari saya satu hal. Dalam Alkitab ada sebuah ayat firman Tuhan berkata nih, pegang janji sekalipun kamu rugi. Kitab Amsal tuh, pegang janji sekalipun kamu rugi. Sekalipun sepertinya kita rugi, kalau kita sudah berjanji, pegang janji itu integritas saudara. Itu integritas, pegang janji itu. Tabur yang baik, lakukan yang baik, kerjakan yang baik. Kita akan melihat buah yang baik. Jangan hanya ikut dunia, tapi berfokus pada Yesus. Saya percaya kasih karunia dan damai sejahtera dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan ini kami mempelai-mempelai-Mu. Seringkali waktu kami dibentuk oleh Tuhan, kami marah, kami kecewa, kami melihat manusia, kami lihat masalah. Tapi kami jarang melihat bahwa itu tangan Tuhan sedang bekerja membentuk kami. Tapi siang hari ini kami diingatkan untuk setia berfokus pada Yesus. Melihat hanya Yesus. Sehingga tantangan apapun yang datang, kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami berpegang pada Yesus. Biar juga pikiran kami diisi oleh kebenaran. Dalam pikiran hati yang pahit, yang kecewa, yang selama ini kami simpan. Yang ditanamkan iblis dalam pikiran kami mau buang. Kami mau terima Yesus, kami mau terima kebenaran. Kami mau terima kelepasan dalam Yesus. Sehingga pulang dari tempat ini kami diubahkan, keluarga kami diubahkan, kehidupan kami, anak-anak kami diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih Yesus. Cahaya
Terima kasih Tuhan. Ajari setiap kami dalam perjalanan kami mengiring Engkau Tuhan. Untuk kami boleh berfokus kepada Engkau. Untuk kami boleh terus merenungkan kebaikan-Mu, merenungkan firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan jiwa dan pikiran kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menerima upah yang seutuhnya. Tidak terbagi, bahkan tidak berkurang. Terima kasih buat firman-Mu yang menolong kami, menguatkan langkah-langkah kami. Kau memberkati Pastor Robinson yang sudah memberkati setiap kami siang hari ini. Kau memberkati keluarga, istri dan anak-anak, memberkati usahanya. Apapun yang beliau kerjakan, Tuhan membuat semuanya menjadi baik dan berhasil. Dan terus Tuhan juga memberikan pengurapan yang lebih lagi, pewahyuan yang terus baru di dalam hidup beliau Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku firman. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sekarang terima berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.